Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali pada video pembelajaran SKI, tentunya masih di kelas 7, dan insya Allah pada kesempatan video pembelajaran kali ini akan membahas tentang respon terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pembahasan video pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas video pembelajaran tentang Perang Badar. Mudah-mudahan para siswa dan siswi bisa memahaminya dan juga bisa mengambil hikmah daripada pembelajaran yang akan disampaikan. Baik, siswa-siswi sekalian, kita langsungkan saja kepada pembahasan. Berkenaan dengan Perang Badar, tentunya ada latar belakang yang menyebabkan terjadinya Perang Badar tersebut. Perang Badar terjadi karena kebencian kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Islam Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy menganggap Islam sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan otoritas mereka. Di bawah ini berikut beberapa latar belakang terjadinya Perang Badar. Yang pertama, kebencian kaum kafir Quraisy sehingga mereka melakukan pemboikotan terhadap kaum muslimin yang pada waktu itu masih berada di kota Mekah, ya, berkisar selama 3 tahun. Selanjutnya, kaum Quraisy melakukan penindasan terhadap kaum muslimin seperti merampas barang dagangan para pedagang. Selanjutnya, kaum kafir Quraisy melakukan berbagai cara untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka berniat membunuhnya. Selanjutnya, kaum kafir Quraisy melakukan kekerasan terbuka terhadap kaum muslimin di Mekah. Dan juga kaum kafir Quraisy melakukan ketidakadilan terhadap kaum muslimin, serta kaum kafir Quraisy merasa terusik dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan langsung saja kepada pembahasan inti tentang Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran pertama umat Islam melawan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau pada tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi. Perang ini terjadi di wilayah Badar yang saat ini berada di Saudi Arabia. Kala itu, jumlah pasukan kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu tidak seimbang, yang dimana kaum muslimin hanya berkisar 313 pasukan, dan dari kaum kafir Quraisy itu pasukannya sampai 1000. Selanjutnya, penyebab meletusnya sendiri Perang Badar tersebut karena perseteruan umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Seperti dijelaskan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah tulisan Abul Hasan Al-Hasani An-Nadwi, kaum kafir Quraisy kerap kali berupaya memerangi Islam. Mereka menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala dan membuat berbagai kesulitan terhadap kaum muslimin. Saat Perang Badar yang dikutip oleh Ar-Rahiq Al-Maktum Sirah Nabawiyah karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Perang Badar terjadi saat pasukan Madinah menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam menuju Mekah. Pada Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, perang itu melibatkan 313 pasukan muslimin dan 1000 pasukan lebih daripada tentara kaum kafir Quraisy, yang di antara pasukan-pasukan tersebut
dari kaum muslimin, korban pasukan muslimin umumnya dinyatakan sebanyak 14 orang yang meninggal dunia, yaitu sekitar 4% dari jumlah mereka yang terlibat peperangan. 6 orang berasal dari kaum muhajirin dan 8 orang yang berasal dari kaum ansor. Selanjutnya dari kaum kafir Quraisy, ada dari 1.000 pasukan yang meninggal, yaitu terdapat 70 orang yang tewas dan juga 70 orang yang tertawan. Di antara 70 orang yang tewas tersebut, diantaranya adalah kabilah kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal. Dengan demikian, kaum muslimin pada perang Badar terdapat sebuah keajaiban dan juga terdapat sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah peristiwa yang menarik dalam perang Badar tersebut yang menandakan pertolongan dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata, yaitu ketika pada salah satu malam terjadi peperangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah hujan. Hujan ini bagi kaum musyrikin terasa sangat lebat sekali, sehingga mencegah mereka untuk maju. Sementara bagi kaum muslimin, hujan ini terasa bagaikan gerimis yang dapat menyucikan mereka, menghilangkan gangguan setan dari diri mereka, mudah untuk menapaki bumi, mengeraskan pepasiran, memantapkan langkah, menyiapkan posisi, dan memantapkan hati mereka. Sungguh sebuah pertolongan yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum muslimin waktu itu. Juga di antara pertolongan Allah yang lainnya seperti diturunkannya bala tentara malaikat. Pada saat berkecamuknya perang Badar, orang-orang muslim pun bertempur dengan bantuan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah, dia berkata, pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai tanpa diketahui siapa yang membabatnya, dan pula tangan yang putus tanpa diketahui siapa yang membabatnya. Hingga akhirnya pasukan muslim pun menang dan orang Quraisy pun mundur dari pertempuran. Saking pentingnya perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menamai hari berlangsungnya pertempuran itu dengan Yaumul Furqan. Maknanya yaitu hari perbedaan. Kayak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membedakan antara yang hak dan yang batil. Peperangan hebat itu berlangsung selama 2 jam. Pasukan muslim berhasil menghancurkan garis pertahanan tentara Quraisy yang menyebabkan mereka mundur secara berurutan. Nah, selanjutnya yang terakhir, apa hikmah yang bisa kita ambil dari perang Badar? Perang Badar memiliki banyak hikmah. Di antaranya, pada perang Badar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada umat Islam yang beriman dan yang mau berjuang untuk agamanya. Yang kedua, pentingnya tawakal dan keyakinan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti datang. Dan yang ketiga, pentingnya kesatuan umat Islam dalam menghadapi musuh-musuh. Dan juga pentingnya musyawarah dalam mengatur strategi. Mungkin itu saja hikmah pada pembelajaran hari ini, dan juga dicukupkan untuk pertemuan video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.